Di tengah hiruk-pikuk kota Medan, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Bima. Usianya baru 10 tahun ketika badai perceraian menghantam keluarganya. Ibunya memilih pergi, meninggalkan Bima bersama ayahnya yang kemudian menikah lagi dengan seorang wanita bernama Laras. Laras, ibu tiri Bima, awalnya tampak baik dan penyayang. Namun, seiring berjalannya waktu, sifat aslinya mulai terlihat. Ia memperlakukan Bima dengan buruk, membedakannya dengan anak kandungnya, Rina, yang berusia 12 tahun. Bima harus mengerjakan semua pekerjaan rumah, dari mencuci piring, menyapu, hingga mengepel. Sementara Rina dibebaskan dari semua tugas dan hanya fokus belajar. Jika Bima melakukan kesalahan, Laras tak segan memarahinya dengan kata-kata kasar, bahkan tak jarang mencubitnya. Bima merindukan ibunya. Ia sering termenung di jendela, berharap ibunya datang menjemputnya. Namun, harapan itu tak pernah terwujud. Ibunya seolah menghilang di telan bumi. Satu-satunya hiburan Bima adalah Rina, kakak tirinya. Rina sebenarnya baik hati, namun ia tidak berani membela Bima di depan ibunya. Ia takut dimarahi dan dihukum. Waktu berlalu, Bima tumbuh menjadi pemuda yang pendiam dan penyendiri. Ia bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ia tak pernah melupakan perlakuan buruk ibu tirinya, namun ia berusaha untuk tidak menyimpan dendam. Suatu hari, Bima mendapat kabar bahwa Rina sakit parah. Ia segera menjenguknya di rumah sakit. Di sana, ia bertemu dengan Laras yang sudah ranta dan menyesali perbuatannya di masa lalu. "Bima, maafkan ibu," kata Laras dengan suara lirih. "Ibu telah berbuat salah padamu." Bima memaafkan Laras. Ia tahu bahwa dendam hanya akan membuatnya semakin menderita. Ia justru merawat Laras dan Rina dengan penuh kasih sayang. Beberapa waktu kemudian, Rina meninggal dunia. Bima sangat terpukul, namun ia berusaha untuk tegar. Ia menguburkan Rina dengan layak dan merawat Laras hingga akhir hayatnya. Setelah Laras meninggal, Bima menemukan sebuah surat yang ditulis oleh ibunya. Dalam surat itu, ibunya menjelaskan alasan mengapa ia meninggalkan Bima. Ia terpaksa pergi karena terlilit hutang dan tidak ingin Bima ikut menderita. Ia tidak lagi menyalahkan ibunya. Ia justru berterima kasih karena telah melahirkannya ke dunia ini. Bima kemudian memutuskan untuk mencari ibunya. Ia berkeliling kota Medan, bertanya kepada setiap orang yang ditemuinya. Hingga akhirnya, ia bertemu dengan seorang wanita tua yang mengenali ibunya. Wanita itu mengantarkan Bima ke sebuah panti jompo di pinggiran kota. Di sana, Bima bertemu dengan ibunya yang sudah renta dan sakit-sakitan. Bima memeluk ibunya erat-erat. Ia tidak menyalahkan ibunya karena telah meninggalkannya. Ia justru berjanji akan merawat ibunya hingga akhir hayatnya. Akhirnya, Bima dan ibunya hidup bahagia bersama.